Halo kawan bahagia, gimana kabar kalian hari ini? Sudah makan? Saya Ari Sensei, akan menemani di sela waktu luang kalian. Di sini kita akan coba membahas tentang film adaptasi dari anime dengan judul yang sama, yaitu Shigatsu wa Kimi no Yuso. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Yearly in April atau Kebohongan di Bulan April. Film ini menceritakan tentang pertemuan seorang pianis yang dikutuk karena nggak bisa dengar nada dengan seorang pemain biola cantik yang sedang mencoba untuk melepaskan kutukannya. Film diawali dengan permainan piano tidak niat dari seorang pemuda bernama Arima Kose yang kemudian ditegur oleh temannya yang bernama Tsubaki Nawabe karena dia juga pengen dengar permainan piano epik dari seorang yang pernah dijuluki manusia metronom itu. Tsubaki berteman baik dengan Arima sejak kecil bersama satu lagi temannya yang playboy dan sok kegantengan, walaupun dia emang ganteng sih, yang bernama Ryota Watari. Ya, Arima Kose adalah seorang pianis handal dan gigi yang dulu sempat dipuja-puja namun sekarang jadi noob kembali gara-gara dia nggak bisa dengar nada. Arima nggak bisa dengar nada karena ia merasa bertanggung jawab atas kematian ibunya. Saat penampilan terakhir Arima, sehari sebelum kematian ibunya, dia merasa marah terhadap ibunya. Dia menyumpahi ibunya sendiri karena merasa diperalat olehnya. Padahal, dia sudah mencoba bermain sebaik mungkin, namun penampilannya bukannya menyenangkan ibunya yang lagi sakit, justru ia merasa dimarahi. Tsubaki berniat mengenalkan teman sekelasnya dengan Watari, karena katanya dia naksir sama seorang Watari. Watari yang sejatinya playboy jelas menyetujuinya dan berniat akan berCOD-an. Tak lupa, Tsubaki juga mengajak Arima untuk ikut menemaninya, karena si Tsubaki enggan kalau nanti malah jadi obat nyamuk antara Watari dan teman sekelasnya itu. Arima Kose yang awalnya enggan ikut, akhirnya terbujuk juga. Disitulah Arima mulai bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang bermain harmonika di tengah-tengah taman kota tanpa naik Vespa, namun ditemani oleh anak-anak kecil. Dan ya, seperti yang kita duga, dialah teman sekelas Tsubaki yang dimaksud. Gadis cantik itu bernama Kaori Miyazono. Dia seorang pemain biola yang bisa kita kenal sebagai violinis. Bener gak ya violinis? Kaori, yang saat itu juga ada audisi musik, berniat mengajak mereka semua untuk ikut menontonnya. Namun, lagi-lagi si Arima enggan untuk ikut, karena katanya dia sedikit alergi sama pertunjukan musik klasik. Dan terpaksa, dia akhirnya ikut juga, berkat bujukan si Kaori. Saat di pertunjukan Kaori, Arima jadi sorotan publik, karena dia dulu sangatlah terkenal di dalam industri musik. Dan jelas, dia jadi pergunjingan para penonton. Singkat cerita, Kaori yang sedang memainkan biolanya perlahan mulai keluar sifat aslinya. Dia memainkan biolanya dengan semangat dan sangat kesel banget. Sampai-sampai permainannya beda banget sama musik klasik. Permainan biola Kaori yang soul itu disukai para penonton. Ya, walaupun para jurinya pada nggak suka sih. Ujung-ujungnya si Kaori tetap dapat golden ticket. Sejak pertunjukan Kaori, si Kaori jadi sering muncul di hadapan Arima. Dia menemui Arima dengan alasan ingin bertemu dengan Watari. Padahal saat itu Watari tidak sedang bersama Arima. Kaori lalu mengajak Arima makan-makan di restonya Bu Ija, ya warung langganan dekat sekolah mereka. Saat di warungnya Bu Ija, mereka melihat ada piano yang sedang dimainkan anak-anaknya Bu Ija. Lalu si Kaori sengaja menyuruh Arima untuk memainkan piano itu. Kaori sebenarnya tahu siapa Arima, sang maestro piano yang dulu sempat menyandang gelar manusia metronom karena kelihayannya bermain piano. Setelah Kaori menjelaskan bahwa dia tahu siapa Arima, ia lalu mengajak Arima untuk menjadi pengiring musiknya saat di pertandingan nanti. Arima yang enggan untuk menjadi pengiring Kaori, lalu diteror oleh Kaori dengan bantuan dari Tsubaki. Ya, supaya ia mau menjadi pengiringnya. Walaupun ujung-ujungnya si Arima tetap menolak.
Karena Kaori yang gak kenal lelah dan putus asa, akhirnya berhasil membujuk Arima di akhir waktu perlombaan dengan sedikit tetesan air mata. Mereka pun lalu dibantu Tsubaki dan Watari agar cepat sampai di perlombaan. Singkat cerita, saat di tengah-tengah perlombaan, lagi-lagi penyakit Arima yang gak bisa dikenada kumat kembali. Dia mengacaukan pertunjukan Kaori karena gak bisa lagi mengikuti tempo dari biola Kaori. Seketika, Kaori lalu langsung menghentikan permainan biolanya dan mengajak Arima untuk mengulang kembali dari awal. Namun, perlombaan ia sudah berakhir karena sejak ia menghentikan biolanya, dia sudah didiskualifikasi. Kaori yang udah gak peduli dengan lomba karena dari awal dia emang gak niat ikut lomba, tetap memainkan biolanya dengan iringan piano Arima. Kaori sebenarnya hanya ingin berduet dengan Arima, dan supaya permainannya tidak pernah dilupakan. Dia hanya ingin dikenang bahwa pernah ada seorang pemain biola yang bermain epik bersama dengan Arima. Pertunjukan mereka akhirnya menggemparkan panggung perlombaan. Penonton sangat suka dan menikmati pertunjukan dari mereka berdua. Namun saat di acara konser pembukaan 17-an, si Arima bermain piano sendirian. Kaori saat itu tidak datang. Dia ternyata masuk rumah sakit dengan alasan pusing dan akhirnya pingsan. Dia sempat dibawa ambulan. Tapi kan mana ada ya, pusing sampai dia juga nggak bisa jalan. Si Kaori sempat dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Saat dia diizinkan keluar rumah sakit, dia kembali menemui Arima. Mereka berdua lalu kencan, jalan-jalan di toko buku Sinar Ilmu, lihat Dori di akuarium, lihat sunset di Pantai Kidul. Lalu saat malam hari, mereka pergi ke sekolahan. Si Kaori beralasan kalau tasnya tertinggal. Ya aslinya sih dia ingin melihat meja kelasnya untuk terakhir kali. Setelah malam itu, Kaori masuk kembali ke rumah sakit. Dan saat Arima menjenguk Kaori di rumah sakit, Kaori sedikit marah-marah dengan Arima. Karena Arima tidak bermain piano dengan serius, bahkan sampai mengacaukan perlombaannya. Dan di saat itu, Kaori bercerita sangat sedih. Dia menangis di pelukan Arima. Dia takut mati, dan dia bercerita kalau dia itu sebenarnya pengen hidup. Sejak permainan Kaori dan Arima yang epik itu, Arima lalu diundang untuk menggelar konser solo. Disinilah film mulai mendekati akhir dari cerita. Saat di perhelatan akbar, Arima bermain piano sendirian, dan Kaori sendiri saat itu sedang menjalani operasi penyakitnya. Singkat cerita, pertunjukan piano Arima seolah menjadi pengiring kepergian Kaori. Bayangan Kaori pun muncul di hadapan Arima. Dia ikut bermain mengiringi lantunan piano Arima. Saat itu, Arima pun berhasil sembuh dari penyakitnya. Dia mendapat semangat dari Kaori. Permainan piano Arima mengisyaratkan bahwa kepergian Kaori menjadi tanda bahwa sang maestro sudah kembali. Di akhir film, kita diperlihatkan Arima sedang baca surat. Ya, itu adalah surat dari Kaori. Di situ akhirnya terungkap bahwa Kaori sebenarnya sudah tertarik dengan Arima sejak dulu. Dan Arima adalah alasan kenapa Kaori belajar biola. Dia berharap jika suatu saat nanti bisa berduet dengan Arima. Namun sayangnya, Arima sudah berhenti main piano saat Kaori sudah bisa belajar biola. Dan saat di SMA, dia bertemu kembali dengan Arima. Namun sayangnya, si Arima sangat dekat sekali dengan Tsubaki dan Watari. Sehingga si Kaori ini bingung, gimana cara untuk bisa berkenalan dengan Arima. Makanya, Kaori berbohong kalau dia suka dengan Watari. Di situ kita tahu kenapa Kaori justru malah dekat dengan Arima dan bukannya Watari. Surat itu berisi tentang keinginan Kaori agar tetap bisa dikenang, walaupun dia sudah tidak ada. Dan perasaan Kaori terhadap Arima.
bahwa sebenarnya Kaori sangat mencintai Arima. Dan tamat. Gimana nih kawan bahagia? Menurut saya, film ini sangat menarik dan layak untuk ditonton. Walaupun banyak beberapa adegan yang tidak ditampilkan seperti di anime. Namun tenang, masih bisa kok bikin kita ikut terbawa suasana. Jadi, untuk kalian yang nyari film dengan genre romance sedih, film ini bisa dimasukkan ke dalam list tontonan kalian nanti. Ya kawan bahagia, sekian dulu video kita kali ini. Saya Ari Sensei, undur diri, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.